Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat. Kali ini kita akan membahas di episode ke-33. Kali ini tetap melanjutkan Alkitab kita di Kejadian 35. Di Kejadian 35 ini keseluruhannya terdiri dari 29 ayat. Belum kita mulai membahas menganalisa ayat demi ayat di Kejadian 35 ini, saya akan memberikan tanggapan terhadap seseorang yang telah memberikan komentarnya di episode kita terdahulu. Di episode yang ke-32, beliau ini menggunakan akun Malaikat Pelindung. Dia berkomentar demikian: Hemor keturunan dari Hewi yang merupakan anak dari Kanaan, sedangkan Kanaan adalah anak dari Ham yang merupakan anak dari Nuh. Itu identitas dari Hemor dan Sikem. Semoga berguna. Terima kasih. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kembali kepada Anda yang telah berkenan memberikan komentarnya membahas episode kita yang terdahulu. Karena memang saat saya mengulas itu terlewat untuk mencari identitas Hemor dan Sikem. Saya terlewat di ayat-ayat awalnya mengenai Hemor ini. Terima kasih untuk tanggapan Anda ini. Baiklah, kita mulai membahas dari ayat pertama. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Ayat pertama, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Di sini nampaklah sebagaimana yang telah saya komentari di episode terdahulu, di pasal ke-34 ketika terjadi pembantaian di kota Sikem. Baik Hemor, Sikem, dan penduduk kota itu yang laki-laki tewas dibunuh oleh anak Yakub, yakni Simeon dan Lewi. Sementara harta benda mereka, kemudian yang perempuan dijadikan budak, dijarah, kemungkinan besar adalah diperkosa. Bagi yang masih gadis-gadis, ini satu tindakan yang sangat jahat, yang boleh dikata sangat terkutuk. Tetapi di pasal ke-34 itu sama sekali tidak ada satu ayat pun yang bercerita yang mengatakan Tuhan ikut campur tangan. Tuhan di pasal itu sama sekali tidak muncul. Tidak ada satu kata mengenai Tuhan. Tapi sekonyong-konyong di pasal ke-35 ini barulah Allah berfirman kepada Yakub. Dan apa yang difirmankan? Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah. Kita lihat di sini, Allah campur tangannya justru menyuruh Yakub lari, melepas tanggung jawab dari apa yang telah dilakukan oleh anak-anaknya. Ya, coba Anda renungkan sendiri. Ini model Allah
ketika anak-anak Yakub bertindak yang jahat, bukannya memberikan hukuman kepada Yakub, tetapi justru berusaha menyelamatkan Yakub dan anak-anaknya. Walaupun sini tidak tertulis bahwa Allah menyuruh anak-anak Yakub, di sini hanya Allah berfirman kepada Yakub dan kemudian disuruh membuat mezbah di Betel. Bagi saya hal ini sungguh sesuatu yang merisaukan karena tokoh Allah di sini nampaknya hanya semacam pelengkap untuk kita melakukan hal-hal yang kita inginkan saja. Jadi kita melakukan hal yang salah, Tuhan pun seakan-akan mendukung, bukannya membuat kita bertobat. Beda dengan apa yang dikhotbahkan para pendeta zaman sekarang ini. Mereka selalu mengatakan Allah berusaha menyadarkan umatnya dari kekeliruan mereka, dari kejahatan mereka, menghukum mereka. Ini di sini tidak nampak. Justru Allah menyuruh Yakub untuk lari ke Betel. Yuk coba kita lihat di ayat selanjutnya apakah yang dikatakan oleh Allah selanjutnya kepada Yakub dan keluarganya ini. Di ayat kedua, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesaanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ini Yakub mengajak seluruh seisi rumahnya, baik anak, istri, budaknya semua. Apakah ini juga termasuk wanita yang dijarah itu, yang merupakan penduduk Sikem? Lantas apakah perkataan ini juga berlaku untuk mereka? Ini tidak dibahas, tapi yang jelas ini perkataan ini ditujukan bagi seisi rumahnya, semua orang yang bersama-sama dengan dia. Apakah wanita penduduk Sikem nantinya tidak bersama dia? Ini juga kita harus analisa lagi di ayat-ayat berikutnya. Tetapi di sini Yakub meminta kepada seisi rumahnya untuk menjauhkan dewa-dewa asing. Kita ingat bahwa di pasal terdahulu Laban mengejar Yakub karena Rahel mencuri dewanya, patung dewa dari sesembahan Laban. Dan ternyata tidak ketemu. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Di ayat keempat, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Lihatlah di sini banyak orang justru menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka. Ini berarti yang menyerahkan pastinya adalah budak-budak, hamba-hamba Yakub, pegawai-pegawainya yang menyertai dia di dalam perjalanan dia dari tempat Laban dulu hingga di tempat Sikem ini. Dan mereka mempunyai sesembahan dewa-dewa asing dan menggunakan anting-anting di telinga. Ini kemungkinan gak cuma ceweknya saja yang menggunakan anting-anting, tapi juga laki-lakinya. Dan kemudian ini Yakub menanam semua benda-benda tersebut di bawah pohon besar. Di sini juga tidak disebutkan apakah Rahel menyerahkan sesembahan dari bapaknya yaitu Laban, patungnya yang dicuri itu. Tidak disebutkan di sini apakah Rahel
menyerahkan terafim, patung yang disembah oleh Laban, bapaknya, kepada Yakub ini untuk sekalian ditanam di bawah pohon besar, ataukah Rahel tetap menyimpan terafim milik bapaknya itu? Oh no. Tetapi di ayat kelimanya ini, ketika mereka berangkat, Allah meliputi kota sekeliling mereka dengan kedahsyatan. Seperti apakah itu? Apakah tahu-tahu ada mendung sehingga suasana menjadi gelap, sehingga orang-orang yang ingin mengejar Yakub dan anak-anaknya ini kemudian ketakutan? Ada hujan badai. Kita tahu di daerah Persia sana banyak gurun pasir. Adakah badai gurun yang menghalangi orang-orang dari penduduk Sikem ini untuk mengejar anak-anak Yakub? Bukankah kita tahu bahwa penduduk Sikem sudah mati semua? Lantas siapa yang mengejar ini? Ini juga tidak detail. Inilah selalu yang dituliskan di Alkitab kita. Segala sesuatunya itu serba ngambang, memberikan ruang kosong bagi kita untuk berasumsi, berpikir seenak kita. Ini yang repot. Jadi satu pendeta lain saling kontradiksi, saling adu ngomong paling benar. Nah, kita pun bisa beranggapan demikian, karena kalau memang datanya hanya sekian aja, kita bisa berasumsi macam-macam. Bukankah memang Sikem ini mempunyai juga teman-teman di kota lainnya? Dan ketika mendengar bahwa Sikem dibunuh oleh anak Yakub, teman-teman Sikem pasti akan melawan, membalaskan dendam terhadap anak-anak Yakub ini. Cuman bagaimana mereka bisa mendengar mengenai cerita itu? Ya, itu juga sesuatu yang bisa memberikan asumsi yang berbeda lagi. Inilah cerita-cerita di Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, itu banyak ruang kosong. Sekali lagi saya katakan kepada kaum milenial, anak-anak generasi muda, ini adalah saat yang tepat, saat yang enak buat kalian, terutama yang tinggal di Indonesia ini. Di Indonesia Raya tercinta ini, kalian berimajinasi, kuras habis tenaga pikiranmu untuk menciptakan satu cerita dengan background dari Alkitab ini menjadi cerita fantasi yang luar biasa, indah, dahsyat, dan juga menghasilkan uang. Ini yang saya berkali-kali selalu katakan. Jangan hanya menuruti ocehan para pendeta, teolog. Gunakan asumsimu, pakai otakmu sendiri, jangan pakai otak orang lain. Ini ranah kosong, tidak ada segala sesuatu yang melanggar jika kamu mempunyai otak yang waras. Hukumnya apa? Suci, di mana kitab suci ini? Ceritanya banyak kosong begini. Kita lihat bahwa Allah justru bertindak ketika setelah terjadi peristiwa pembantaian di kota Sikem, habis semua orang laki-laki di situ. Tidak salah, tidak keliru mereka, tidak menyalahi keluarga Yakub, tetapi terkena getah oleh karena perbuatan dari Sikem dan dendam dari anak-anak Yakub. Lantas tindakan Tuhan Maha Pengasih Maha Peduli tidak ada. Oh no. Ini enak, cerita semacam ini kalian buat alurnya sesuka kalian sendiri. Para teolog pun akan kesulitan untuk membantah cerita-cerita yang kalian sodorkan. Paling-paling kalian hanya akan dihujat. Engkau telah berdusta dan hukumanmu nanti di akhirat kamu masuk neraka bla 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 bla. Buktinya tidak ada. Kita lanjutkan di ayat ke-8. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Nah, ini kita lihat di sini. Tahu-tahu muncul seorang tokoh bernama Deborah. Ini merupakan inang pengasuh Ribka. Dan Deborah ini mati. Di pasal-pasal sebelumnya sama sekali tidak muncul tokoh ini. Deborah ini siapa?
Backgroundnya bagaimana tidak jelas, tapi di sini cuma dikatakan inang pengasuh Ribka. Berarti ketika hamba dari Abraham, hambanya juga tidak tahu namanya, anonim, melamar ke tempat bapaknya Ribka, Betuel, kemudian Ribka dipinang dan mau, kemungkinan di situ Deborah ikut mengiringi Ribka. Jelas di episode terdahulu tidak muncul tokoh Deborah ini yang menyertai Ribka. Apakah ini inang pengasuh ini diberikan oleh Abraham? Kita juga tidak tahu. Inang pengasuh, jelasnya pasti ketika Ribka masih kecil dia sudah ada. Berarti dia ikut dari Betuel. Ketika masih kecil si Ribka ini diasuh oleh Deborah. Sekarang Deborah mati, dikuburkan di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar. Persoalannya juga jadi muncul lagi. Ini kenapa Deborah bisa ada di sebelah hilir Betel, sementara tadi Yakub ada di kota Sikem. Dia disuruh Allah pergi ke Betel. Deborah udah ada di situ. Deborah mati di situ. Nah, bukankah antara Betel dengan tempat Sikem ini berbeda jarak? Kalau sekarang Deborah ini ada di dekat Betel, dia sebagai pengasuhnya Ribka, bukankah nalarnya bahwa ketika sampai di Betel, si Yakub ini sudah bertemu dengan Ribka ini dan sudah bertemu dengan maminya. Tapi tidak pernah diceritakan hal tersebut. Di manakah tokoh-tokoh ini berada? Ini kita tidak tahu tepatnya mereka di mana. Seperti kronologinya kita tidak tahu, waktu, tempat, lokasi, abstrak semua di sini. Suka-suka si penulis kali tidak memberikan kronologi waktu yang tepat, lokasi yang tepat. Orang-orangnya tahu-tahu nongol begini, ada Deborah. Deborah siapa? Inang pengasuh Ribka, mati dikuburkan. Nah, lantas waktu ketika dia ikut Ribka, dia ngasuh siapa? Ini juga tidak jelas cerita-cerita semacam ini. Makanya saya katakan bahwa cerita di Perjanjian Lama, terutama di kitab Kejadian, hanyalah sebuah sinopsis singkat dari satu cerita panjang, tapi kita hanya diberi secuil dan kita berimajinasi seenak kita. Nah, inilah kesempatan dari para teolog zaman dulu kala untuk membuat dogma, dan dogma ini kemudian diteruskan ke bawah, dicekokkan kepada pengikut-pengikutnya, penganutnya. Tidak menggunakan otak, asal percaya, asal yakin. Dan ketika kita membongkar begini, mereka tidak mampu untuk menyanggah kebenaran. Akhirnya paling-paling cuman menghujat kita. Kita akan menerima yang namanya kutukan. Kamu kalau mati masuk neraka bla 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 bla. Ya karena mereka tidak mampu memberikan argumentasi yang jelas. Oh no. Inilah yang terjadi terus-menerus dari generasi ke generasi sejak dahulu sampai sekarang. Dan semoga Anda yang milenial, adik-adik, baik cewek maupun cowok, waraslah dengan otak kalian. Jangan mudah dicekoki cerita-cerita semacam ini. Kalau memang kalian nerima, kalian buat juga cerita berdasarkan asumsi kalian sendiri. Kalian bisa berfantasi ria. Kita lanjutkan di ayat ke-9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel.
Nah loh, ini sekarang setelah Yakub datang dari Padan Aram. Bukannya tadi Yakub ada di kota Sikem. Lantas ini Padan Aram, bukankah ini tempatnya Laban? Bagaimana ini bisa begini ya? Setelah Yakub datang dari Padan Aram, Allah menampakkan diri. Dan ini juga perkataan ini bukankah ulangan dari episode terdahulu? Di pasal terdahulu pun Allah telah mengatakan demikian ketika yang namanya sosok Tuhan ini bergulat dengan Yakub dan tidak menang. Akhirnya kan Tuhan sendiri mengatakan, namamu bukan lagi Yakub tapi Israel karena engkau telah menang melawan Tuhan dan manusia. Makanya namanya Israel. Dan sekarang ini diulang lagi. Kalau ini merupakan ayat ulangan, memang benar karena saat itu Yakub memang sedang menuju ke tempat Laban atau setelah dari Laban. Dia lari. Ya, waktu itu dia lari dari Laban, dia ada di Padan Aram. Berarti sebenarnya ayat ke-9, 10 ini merupakan lanjutan di pasal sebelumnya. Nah, Anda lihat sendiri, di sini ayat ini pun nyelip di pasal 35. Harusnya ayat ini masuknya sebelumnya. Tahu ya bagaimana berantakannya susunan ayat-ayat di sini. Dan ini memang terjadi. Mengapa? Dan kita memang menerima hal ini karena ini kan merupakan hanya kumpulan-kumpulan cerita dan kemudian ditulis ulang. Dan mereka menulisnya buktinya hanya sobekan-sobekan kertas kalau sekarang begitu. Ibaratnya Anda perokok, Anda suka nulis di kertas bungkus rokok begitu. Hanya secuil begitu Anda mencoba menulis, ya inilah yang terjadi. Anda mengumpulkan cuilan-cuilan kertas itu, Anda rangkai. Akhirnya ya jadinya berantakan begini. Kita lanjutkan di ayat ke-11. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kita lihat lagi di sini. Ini Allah kembali lagi keluar sifat nyinyirnya. Dia ngomong lagi bahwa akan memberkati bla 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 sebagaimana janji kepada Abraham, kepada Ishak. Kemudian Allah meninggalkan tempat dia berfirman. Naiklah Allah. Naik apa dia? Pesawat? Pesawat apa? Yang bagus sekarang ini kan Garuda Indonesia Airways. Jangan naik AirAsia atau Lion. Nanti ndelosor masuk ke laut. Gak gitu juga kan? Tapi inilah yang terjadi. Naiklah Allah. Naik pakai apa, Pak? Ya mana aku tahu. Ini kan tergantung yang nulis suka-sukanya. Naik pakai apa? Mungkin kalau kita lihat filmnya Harry Potter ya pakai sapu lidi. Jadi penyihir. Meninggalkan tempat itu. Ya ini guyonan untuk kita supaya kita ngerti begitu banyaknya hal yang berlubang, ada gap di sini. Dan sekali lagi ini saya ingatkan kepada Anda pemirsa semuanya di channel Sang Penghujat ini. Saya tidak mengolok-olok, tetapi ini adalah gap-gap, lubang-lubang di mana asosiasi kita, cara berpikir kita, asumsi kita mau berasumsi apa saja pun boleh. Karena di sini ranahnya kosong, benar-benar kosong. Tokoh Allahnya sendiri ini muncul lagi di sini. Di pasal ke-35 ini Allah muncul berkali-kali disebutkan di sini. Tetapi kalau kita teliti, ini hanya pengulangan dari pasal-pasal sebelumnya. Janji Allah ini tidak tahu tempatnya, lokasinya di mana. Naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman. Di mana? Nggak jelas. Dia berfirman di mana?
Nah ini kosong lagi, suka-suka Anda untuk berasumsi. Kita lanjutkan di ayat ke-14. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Nah, coba kita lihat, bukankah ini penggambaran sama seperti yang di pasal sebelumnya? Dia menamainya Betel. Nah, ini juga diulang. Berarti ini adalah satu cerita yang dahulu tetapi ditulis kembali dan dimasukkan ke sini. Ini ibaratnya orang yang menduplikasi, teledor, bahwa sebenarnya ini adalah cerita yang sudah lewat tetapi ini dimasukkan kembali karena namanya sama, Betel. Dan diulang kembali, dia mendirikan tugu batu. Bukankah dulu juga dia mendirikan tugu batu si Yakub ini dan menamainya tempat itu Betel karena dia melihat ada malaikat naik turun di tempat itu. Ya ini hanyalah pengulangan. Tetapi kalau Anda mengasumsikan bahwa yang dahulu ada sendiri Pak, kemudian yang ini ada lagi, berarti tugunya ada dua. Nah gitu aja kan kita enak. Tidak perlu kita gontok-gontokan. Terserah Anda mau percaya satu atau dua. Buktinya sekarang di mana? Apakah Anda bisa menunjukkan ini? Ada satu atau dua? Nah, kita harus pergi ke Israel sana. Kita lanjutkan di ayat ke-16. Di sini oleh LAI diberi subjudul Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Ternyata kalau kita meneliti cerita ini, setelah kejadian Yusuf dilahirkan, bukankah ini Yakub kemudian berangkat, istilahnya ngungsi, keluar dari tempat Laban. Dan di tengah perjalanan dia ketemu dengan Esau. Tahu-tahu di sini Rahel bersalin, berarti di tengah perjalanan yang namanya Yakub ini bisa membuat anak. Terbukti Rahel bisa mengandung. Dan setelah di Betel ini dia melahirkan. Hebat ya Yakub ini. Di mana usianya sendiri ini sudah tidak muda lagi. Jika kita hitung-hitung ini usianya sudah sekitar 80 tahun. Oh no. Hampir, ya yang jelas dia sudah di atas 60 tahun. Karena dia keluar dari bapaknya Ishak, dia usia sekitar 40. Kemudian dia di Laban 20 tahun, ya di atas 60 tahun. Dan ini juga kita tidak tahu, bersalingnya ini dia dari Betel. Betelnya setelah dia lari atau waktu dia dahulu. Nah ini simpang siur, ini cerita ini memang, ya inilah karena kronologinya memang tidak jelas. Saya berusaha menjabarkan, saya jadi bingung sendiri juga. Kalau dia setelah kejadian Sikem, berarti usia Yakub ini sudah 80 tahunan. Ketika Rahel ini melahirkan anak adik Yusuf ini. Lantas usia Rahel sendiri berapa ketika mengandung ini? Ini juga tidak jelas. Yang pasti napasnya pasti usianya udah usur juga ini. Di atas 40 tahun. Bahkan mungkin bisa 50 tahun ini. Tidak jelas, jadi Anda tinggal berasumsi sendiri. Cobalah untuk merunut kronologi cerita ini dan Anda berkomentar seperti saudara kita yang menggunakan nickname Malaikat Pelindung tadi. Sehingga kita bisa terbantu. Oh ceritanya begini-begini Pak, gambarannya begini. Nah silahkan Anda memberikan komentarnya. Jadi kita bisa sama-sama belajar, lebih enak gitu. Ya, jalinan cerita di perjanjian lama ini khususnya di kitab Kejadian bisa lebih sempurna karena kita saling adanya interaksi satu dengan yang lain. Kita lanjutkan di ayat ke-18. Dan ketika ia hendak menghembuskan napas sebab ia mati kemudian,
Diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Nah, ini kemudian ternyata Rahel meninggal. Kalau kita teringat akan apa yang dikatakan oleh Yakub sendiri ketika Laban mengejar dia dan menggeledah seisi kemahnya untuk mencari terafim, patung sesembahan punya Laban. Bukankah terucap perkataan dari Yakub sendiri, barang siapa yang mencuri, biarlah ia mati. Nah, dia nggak tahu kalau yang mencuri itu istrinya, si Rahel ini. Apakah Rahel ini mati karena ocehan dia sendiri? Karena saat itu dia marah, sehingga keluarlah semacam, kalau saya katakan, kutukan. Karena dia merasa jengkel, makanya dia menyumpahi, siapa yang sampai mencuri terafimnya si Laban, matilah dia. Nah, dia nggak ngerti yang nyuri Rahel, dan matilah sekarang Rahel. Rahel di sini mati duluan loh dibandingkan yang lain. Matinya pada saat melahirkan. Yang sering kita tahu sampai sekarang, hati-hatilah dengan ucapanmu karena ucapanmu adalah harimaumu. Nah, itu ya mungkin ini karena kejadian inilah waktu itu Yakub marah dan dia keluar sumpahnya. Dia menyumpahi orang yang mencuri patungnya Laban. Dan ternyata yang termakan adalah istrinya sendiri. Ya, kalau kita runut begitu, kalau kita istilah Jawanya dicocok-cocokkan ya. Cocokologi, pakai ilmu cocok-cocok ya, inilah dicocokkan. Ternyata pas. Di sini Rahel mati, kemudian dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Nah, kata Bethlehem ini nanti kan juga di Perjanjian Baru merupakan satu kata yang sangat terkenal sampai di tahun kita ini. Kita lanjutkan di ayat ke-20. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Kembali lagi ini Yakub mendirikan tugu. Kalau yang dulu tugu untuk memperingati Tuhan diberi nama Betel, sekarang dia membuat tugu untuk Rahel, tugu kubur. Mungkin tugu kubur ini kalau kita sekarang seperti batu nisan mungkin ya. Ini asumsi saya, karena saya juga belum pernah melihat tugu kubur dari Rahel ini. Entah apakah benar yang ditulis bahwa sampai sekarang ini masih ada tugu kuburnya Rahel ini. Bagi yang pernah pergi ke Israel, mungkin Anda bisa memberikan komentarnya. Di ayat berikutnya, di ayat ke-22, ini oleh LAI diberi subjudul anak-anak Yakub, Ishak mati. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha gundi ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ini satu peristiwa yang boleh dikatakan memalukan, memprihatinkan, tapi inilah yang terjadi dari keluarga Yakub. Keluarga yang saya katakan memang berantakan, keluarga yang amburadul. Karena emang sudah dari atasnya amburadul, ya beginilah yang terjadi. Yang mengherankan adalah bahwa tokoh ini justru jadi panutan. Apanya yang kita jadikan panutan ya? Saya masih merasa heran dan mencari-cari apa sebenarnya yang bisa kita jadikan panutan dari yang namanya Yakub alias Israel ini. Karena tingkah lakunya pun ini sampai mati juga tetap nggak bagus menurut saya. Ya, saya berbeda dengan para teolog. Teolog terkena oleh adanya dogma. Doktrin-doktrin agama yang dicekokkan kepada kita harus dipegang teguh. Walaupun ceritanya ini amburadul berusaha untuk disejajarkan selaras lurus begitu seperti
rel kereta api. Padahal jelas rel kereta api sendiri belok-belok kanan kiri, naik turun. Tapi kita dianggap tidak tahu apa-apa. Nah, inilah kehebatan memang dari para teolog tersebut. Di sini kita dicekoki lagi apabila tadinya di episode terdahulu, di pasal terdahulu ada Dina diperkosa oleh Sikem. Sekarang di sini Ruben, anak sulungnya dari Yakub dengan Lea, ini bersetubuh dengan Bilha, gundik ayahnya. Bilha ini budak dari Rahel. Dan setelah mungkin ini Rahel mati, jika tadinya Bilha selalu melayani si Rahel, sekarang kesepian, gak ada kerjaan, nganggur, akhirnya mainan sama si Ruben. Terjadilah hubungan esek-esek antara keduanya. Nah, ini Ruben sendiri sudah dewasa, beranjak dewasa, sementara Yakub juga sudah usur, mungkin sudah jarang menemui si Bilha ini, sehingga rasa hasrat seksual dari Bilha cari-cari pelampiasan adanya Ruben, ya diembat juga. Nah, inilah satu hal cerita yang ya boleh dikata amburadul, berantakan, tapi ini disuguhkan pada kita. Penyuguhan cerita macam ini memang apa adanya. Inilah yang diklaim oleh para teolog Nasrani bahwa Alkitab itu menceritakan hal yang baik juga hal yang buruk. Inilah keadilan, bla 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 bla. Oke, kita terima semacam itu. Ini jelek. Hal yang jelek semacam ini selalu saya kaitkan kembali kepada yang di atas. Ini Tuhannya gimana? Urusan macam gini kita akan runut nantinya. Apa yang terjadi dengan Ruben, apa yang terjadi dengan si Bilha, bagaimana dengan Yakubnya sendiri yang sudah ganti nama jadi Israel. Apa yang terjadi dengan mereka nantinya? Apakah runtutan peristiwa yang nggak benar ini menghasilkan buah yang juga jahat? Nah, kita lihat runtutannya kan harusnya begitu, komplit. Jadi teolog itu kalau cerita itu sebenarnya enak. Runtutannya gimana? Kalau memang song di situ nggak ada apa-apanya, ya harus diakui bahwa memang Tuhannya Israel ini song. Kita jangan ikut-ikutan. Di sini diceritakan anak laki-laki Yakub 12 orang. Ya, kita sudah tahu itu ya, karena telah menghitung di episode terdahulu. Nah, ini kemudian di ayat ke-23 dikatakan, anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub. Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Inilah runtutan dari anak-anak Lea. Ini yang cowok. Masih ketambah satu yaitu Dina. Di ayat ke-24, anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Ini disebutkan runtutannya di bawah anak Lea, karena memang Lea ini dianggap yang paling tua, hamil duluan, punya anak duluan, kemudian runtutan kedua dari hitungannya dari Lea, jadi Rahel. Padahal kalau kita mengikuti dari cerita terdahulu, setelah Lea itu yang punya anak justru Bilha. Tapi ini di sini disebutkan anak Lea, kemudian baru anak Rahel. Di ayat ke-25, dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Jelas ya, di sini ada dua anak dari Bilha. Nah, apa yang terjadi dengan Dan dan Naftali ketika tahu bahwa Ruben, ini kan saudaranya, kemudian melakukan persetubuhan dengan ibunya? Mereka marah enggak ya? Ini juga tidak ada cerita lanjutannya. Entah nanti ya, kita akan mencoba untuk menganalisa lagi di pasal-pasal berikutnya. Apakah kejadian Ruben melakukan esek-esek dengan Bilha ini menimbulkan dendam sakit hati dari Dan serta Naftali? Nah, kita akan coba menganalisa kelanjutan dari cerita ini. Di ayat ke-26, dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub
yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Nah, di sini jelas diberikan lokasi tepatnya, lahir di Padan Aram. Ini daerahnya Mesopotamia, masih milik keluarga Laban. Jadi itu anak-anak semua itu brojol keluar di daerah Padan Aram. Kalau kita runut balik sedikit tadi, setelah dari Padan Aram sampai di Betel, berarti ini Betel ini sudah disamperin oleh Yakub berapa kali coba? Ya, Anda analisa lagi ya. Di ayat ke-27, lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre, dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, ayat ini sangat penting buat saya. Jadi nanti akan saya ulang, saya kupas di bagian-bagian lain. Tetapi ini sangat penting sekali buat saya. Saya akan ulangi ya. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre, dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Oh no! Sekilas saya sampaikan kepada Anda mengapa saya menganggap bahwa ayat ini sangat penting dan sangat krusial adalah perkataan tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Di sini Yakub sampai kepada Ishak di Mamre dan mereka tinggal sebagai orang asing. Saya sampai mencoba mencari versi lain dan kemudian memang dinyatakan di sini mereka tinggal. Kalau saya lihat di King James Version, di ayat ke-27 ini dikatakan demikian. And Jacob came unto Ishak, his father unto Mamre, unto the city of Arba, which is Hebron, where Abraham and Isaac sojourn. Sojourn ini artinya tinggal sebagai orang asing. Kalau bagi Anda yang cerdas, Anda sudah ngerti ya maksud saya. Mengapa saya sangat menganggap ayat dari pasal ke-35 ayat ke-27 ini sangat-sangat penting dan krusial sekali. Nanti saya akan kupas di waktu yang lain. Kita lanjutkan di ayat ke-28. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu menguburkan dia. Ini menarik, umur Ishak 180 tahun. Kalau kita flashback lagi ke belakang, ketika Ishak berusia 60 tahun, dia baru memiliki anak kembar ini, yaitu Esau dan Yakub. Kemudian ketika Esau 40 tahun terjadi tragedi itu, penipuan itu. Jadi usia Ishak waktu itu 100 tahun sehingga mereka tercerai lah. Artinya demikian, Yakub keluar meninggalkan rumah ketika Ishak berusia 100 tahun. Kalau kita runut kronologinya kurang lebih demikian. Kemudian Yakub tinggal di Laban 20 tahun. Berarti usia Ishak 120 tahun ketika si Yakub ini ada di tempat Laban. Kemudian setelah 20 tahun dia balik, berarti harusnya Ishak ini masih bisa tinggal bersama dengan Yakub kurang lebih ada sekitar 60 tahun. Jika memang kronologinya bisa dimasukkan demikian. Mengapa ini menarik? Karena yaitu tadi adanya satu janji dari Tuhan. Apakah Ishak ini sempat melihat anak-anak dari keturunannya Yakub ini? Jadi anak-anak Ruben, anak Isakar,
anak Yusuf. Apakah Ishak ini juga melihat hal demikian? Nah, ini kita juga nantinya berusaha meneliti. Jika perhitungan saya tadi kurang tepat, saya mohon komentar Anda untuk bisa mengkoreksi kalau saya keliru. Terima kasih sebelumnya jika Anda mau berkenan memberikan koreksi demikian. Dan kita lihat ketika Ishak ini meninggal dan dikuburkan, Esau dan Yakub ini yang menguburkan dia. Sesuatu yang luar biasa. Yakub kembali bertemu dengan Esau. Apakah terjadi gontok-gontokan lagi? Bagaimana? Kita tahu jika pada saat-saat terakhir pun ketika bertemu dengan Esau, Yakub itu berbohong lagi, membohongi Esau. Katanya mau mengiringi langkah dari Esau ini, ternyata Yakub mencari jalan sendiri ke Sukot, bukannya ikut Esau ke pegunungan Seir. Ya, itulah ke-29 ayat dari Kejadian 35. Kita sudah mengupas ayat demi ayat dan kita bisa menganalisanya. Semoga apa yang telah saya jabarkan bisa membuat kita semakin cerdas, semakin beriman, semakin mengerti akan kebenaran-kebenaran dari Alkitab itu sendiri. Kita ambil yang berguna bagi kita untuk menambah iman kita. Dan kita renungkan hal-hal yang masih kosong tersebut. Kita isi untuk peningkatan iman kita sendiri. Karena memang disuguhkan oleh Alkitab ini adalah ranah kosong yang bisa kita isi sesuai dengan iman kita, sesuai dengan background kita. Tentunya dari pengetahuan, kemudian dari sekeliling kita. Jika orang tua kita pun seorang Nasrani, mungkin bisa memberikan bimbingan. Tapi tetap saja kita harus menggunakan otak kita untuk menganalisa dengan lebih baik. Dari teolog-teolog yang mungkin pernah kita dengar khotbah-khotbahnya, apakah mampu mengisi ranah-ranah kosong ini? Sebagaimana yang telah saya jabarkan di episode sebelumnya. Ada kontradiksi antara satu pendeta dengan pendeta yang lain. Itu karena apa? Jika Anda cerdas, Anda pun tahu bahwa itu adalah kepentingan diri sendiri alias egoisme masing-masing orang. Walaupun itu seorang pendeta, seorang teolog, imam, ustadz atau apapun juga, ketika urusan pribadi mereka mulai tersenggol dan merugikan dirinya, pasti mereka akan melawan. Dan itu memang sudah hal yang lumrah. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, sekian dahulu yang bisa saya jabarkan di episode kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan dan kita ketemu lagi di episode mendatang. Terima kasih, Shalom.